Selamat siang anak-anak kami SMP Kamal Sarong. Anak kami kelas 7. Kalian tepat memilih bersekolah di SMP Kamal Sarong sesuai dengan visi misi dari sekolah kita SMP Mawar Sarong. Makanya banggalah menjadi siswa-siswi dari SMP Mawar Sarong. Sampai saat ini kita masih mencoba belajar melalui video karena situasi dan kondisi. Jadi untuk itu Bapak mengharap kalian semua serius dalam mengikuti pelajaran ini, karena kita secara langsung belum pernah ketemu. Sebelumnya Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Insinyur Pulung Situmorang, mengajar ilmu pengetahuan alam. Anak-anak kami sekalian, walaupun kita belajar melalui video ini, kamu tetap harus berkarakter. Artinya menghormati orang tua, menghormati bapak ibu guru, dan menghormati sesama teman sekolah. Untuk itu, segala apa yang diperintahkan melalui media pembelajaran video ini, kamu harus turuti, karena itu merupakan bagian dari pembelajaran. Sebelum melanjut ke pelajaran berikutnya, Bapak ingatkan, walaupun kita belajar secara daring, sebelum belajar kamu harus mempersiapkan 2 buku tulis. Untuk apa? 1 sebagai buku catatan IPA, dan 1 lagi sebagai buku PS. Jadi nanti apa-apa yang kita kemukakan dalam belajar online ini, kamu juga harus mencatatnya dalam buku catatan. Dan kalau ada perintah mengerjakan di buku PS, kamu juga harus dikerjakan di buku PS. Tadi Bapak udah memperkenalkan diri, nanti melalui WA atau apa itu kamu boleh memperkenalkan diri atau bertanya langsung kepada Bapak. Untuk semester 1 IPA itu nanti dari bulan ini Juli sampai bulan Desember. Pelajaran IPA semester 1 itu materinya ada 5 bab. Yang pertama, bab 1, objek IPA dan pengawatannya. Ini nanti kalau bab 1 ini kamu ada di buku fisika ya. Jadi kalau kita belajar bab 1, kamu bukanya di paket fisika. Terus kalau bab 1 selesai, lanjut bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini dari buku paket biologi. Setelah selesai bab 2, bab 3 zat dan karakteristiknya diambil dari buku fisika. Bab 4 suhu, kalor, dan perpindahan dari fisika. Bab 5 energi dari fisika. Jadi selama semester 1 ini kamu nanti mengikuti 5 kali ulangan harian.
bab 1, 2, bilangan harian 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada nanti penilaian tengah semester setelah selesai bab 3. Setelah selesai bab 3, nanti ada waktunya penilaian tengah semester. Kemudian setelah selesai bab 5, mungkin di awal Desember kamu mengikuti penilaian akhir semester. Jadi ini semua pelajaran. Ya, nanti kalau mau ada bertanya boleh ditanya ya. Ya, sekarang kita lanjut belajar tentang bab 1. Sekarang kita akan belajar dari bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Kamu buka buku fisika ya, halaman 1 nanti sampai halaman 40. Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa itu tujuan pembelajaran. Jadi nanti kamu catat ini ya, tujuan pembelajaran dengan judulnya. Tujuan pembelajaran bab 1 ini ada beberapa ya. Ya, sebelum kita lanjut belajar bab 1 ini, tadi Bapak udah kasih tahu bahwa inilah perlunya buku catatan. Ini nanti kamu catat ya. Ada 6 tujuan pembelajaran, yaitu pertama menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah. 2. Menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. 3. Menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. 4. Mengidentifikasi besaran-besaran dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mengkonversikan satuan panjang, masa, dan waktu. 6. Mengukur besaran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Nanti kamu dengan tujuan ini jelas apa-apa yang akan kamu pahami dalam bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Mungkin ada kata-kata yang kurang paham, nanti boleh ditanyakan ya, karena kamu kan baru SMP ya. Mungkin ada konversi, itu kata konversi itu berubah. Kalau di SD mungkin kamu ingat dari kilogram menjadi gram, dari meter ke sentimeter. Seperti itulah istilah dari mengkonversi. Ya, sekarang kita akan berlanjut kepada peta konsep. 1. Ya, sebelum kita melanjut pelajaran berikutnya, kita harus tahu dulu peta konsepnya ya. Mana peta konsep untuk bab 1 ini, objek IPA dan pengamatannya ada 2 bagian besar, yaitu penyelidikan IPA dan pengukuran sebagai bagian pengamatan. Dari penyelidikan IPA ada 2, proses kegunaan. Prosesnya 1. Pengamatan, 2. Membuat inferensi, 3. Mengkomunikasikan. Sedangkan kegunaan penyelidikan itu memahami berbagai hal di sekitar. Yang kedua, berpikir logis dan sistematis. 3. Meningkatkan kualitas hidup. 4. Menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah harus diselesaikan. Itulah gunanya mempelajari IPA. Ada 4 ya. Sedangkan proses penyelidikan IPA ada 3. Nah, tentang pengukuran tadi, besaran pokok ada 7. 1 panjang, 2 massa, 3 waktu, 4 suhu, 5 kuat arus, 6 intensitas cahaya, 7 jumlah zat. Sedangkan besaran turunan banyak. 1 luas, 2 volume, 3 kecepatan, dan lain-lain ya. Nanti kita akan tahu semuanya melalui peta
peta konsep. Ini nanti kamu bikin ya di catatan. Ya, kita mulai belajar dari A, penyelidikan IPA. Jadi kan di peta konsep sudah kita tahu ada penyelidikan IPA. Satu, proses. Proses itu ada A, pengamatan, B, membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, C, mengkomunikasikan. Dua, kegunaan dalam penyelidikan IPA. Adapun kegunaan belajar IPA dalam kehidupan sehari-hari: A, memahami berbagai hal di sekitar kita, B, berpikir logis dan sistematis, C, meningkatkan kualitas hidup, D, menyelesaikan masalah. Sedangkan yang ketiga, objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Ini tentang penyelidikan IPA. Ya. Jadi kita udah belajar A, penyelidikan IPA. Sekarang B, tentang besaran. Ya. Apa itu besaran? Nanti lebih jelasnya bisa kamu lihat di buku paketnya ya. Besaran didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Itu ya, besaran didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Besaran memiliki nilai yang dinyatakan dengan angka dan diikuti dengan satuan. Itu tentang besaran. Sekarang besaran pokok dan besaran turunan. C, besaran pokok dan besaran turunan. Jadi kita belajar itu harus urut ya. Harus B, C, besaran pokok dan besaran turunan. Satu, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Itu ya, besaran pokok. Contohnya, satu, besaran pokok. Besaran pokok yang termasuk besaran pokok dan satuannya ya. Satu, panjang, satuannya meter. Dua, massa, satuannya kilogram. Tiga, waktu, satuannya detik. Suhu, satuannya Kelvin. Kuat arus, satuannya ampere. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Jumlah zat, mol. Itulah yang termasuk dari besaran pokok. Nah, sekarang yang A, panjang. Ya, kita udah tahu apa-apa aja yang masuk besaran pokok ya. Ada 7. Kita ingin tahu lagi tentang bagaimana konversi satuan ya. Konversi satuan seperti di awal tadi Bapak udah jelaskan, yaitu mengubah satu satuan ke satuan yang lain. Contoh, 1 kilogram 1000 gram. Yang kedua, 1 meter 100 cm. Yang ketiga,
60 menit ya. Begitu tentang konversi satuan. Mungkin untuk pembelajaran video kali ini sampai di sini, tetapi Bapak kasih tugas untuk kamu kerjakan setelah ini nanti, yaitu dari uji kompetensi di 1.1 halaman 11 dan uji kompetensi 1.2 halaman 12 ya. Ini kamu kerjakan di buku PS ya. Uji kompetensi 1.1 ada 5 nomor halaman 11 dan uji kompetensi 1.2 halaman 12 juga 5 nomor ya. Itu dikerjakan setelah selesai pembelajaran ini, dikerjakan di buku PS. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Dadah, sampai ketemu ya.